Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam mengenali identitas kewarganegaraan atau biasa dikenal dengan warga negara. Nah, masih ingatkah kalian syarat berdirinya sebuah negara itu salah satunya harus memiliki rakyat? Mungkin kita sedikit banyaknya tidak bisa membedakan apa itu bangsa, warga negara, dan penduduk. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal itu supaya bisa mendapatkan pemahaman yang secara luas. Penduduk itu bisa dikenal dengan orang yang mendiami suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jadi, artinya orang itu sudah tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Contohnya adalah tahun ini saya bertempat tinggal di Jakarta. Tahun depan saya ingin tinggal di Bandung. Artinya, sudah ada jangka waktunya. Nah, itu yang dinamakan penduduk. Lalu yang kedua adalah bangsa. Bangsa ini adalah orang yang mendiami suatu wilayah yang memiliki persamaan nasib tujuan di mana orang ini sudah ada sebelum negara itu merdeka. Contohnya seperti pahlawan-pahlawan nasional seperti Imam Bonjol, Patimura, Pangeran Diponegoro, dan I Gusti Ketut Jelantik. Lalu yang ketiga adalah warga negara. Apa sih warga negara? Warga negara itu adalah orang yang mendiami suatu wilayah, baik warga negara Indonesia asli maupun warga negara asing yang telah ditetapkan atau telah disahkan lewat undang-undang. Atau dalam tanda petiknya, warga negara ini orang yang sudah diakui secara hukum. Nah, contohnya adalah ketika kita berusia 17 tahun, kita sudah memiliki kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang belum berusia 17 tahun belum dikatakan sebagai warga negara? Tentu saja orang yang di bawah 17 tahun bisa disebut juga warga negara apabila ia memiliki yang namanya akte kelahiran, kartu keluarga, seperti itu. Nah, ini sudah jelas ya perbedaan antara penduduk, bangsa, dan warga negara. Selanjutnya, dalam kewarganegaraan, asas warga negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas ius soli, di mana kewarganegaraan ini berasal dari tempat kelahiran dari si anak itu sendiri. Contohnya adalah Amerika. Jadi, anak yang dilahirkan di negara Amerika akan diakui sebagai orang Amerika. Nah, lalu yang kedua adalah asas ius sanguin. Asas ius sanguin ini kewarganegaraannya berasal dari garis keturunan ayah dan ibunya. Contohnya adalah Tiongkok. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang berasal dari Cina, maka akan menjadi warga negara Cina atau Tiongkok. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini menganut asas kewarganegaraan apa? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 dikatakan bahwa Indonesia ini menganut asas ius sanguin dan ius soli terbatas. Oke ya. Nah, ius sanguin dan ius soli terbatas. Ius sanguin ini terjadi apabila anak yang lahir dari perkawinan yang sah, di mana ayahnya adalah WNI dan ibunya adalah WNA, maka anak itu akan mengikuti kewarganegaraan ayah. Ya, jadi ayahnya dari WNI, ibunya dari WNA, maka dia akan tetap menjadi warga negara Indonesia. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibunya warga negara Indonesia. Ini kebalikannya. Si ayah ini adalah WNA dan ibunya ini adalah WNI. Maka dia masih dikatakan sebagai warga negara Indonesia, mengikuti kewarganegaraan dari ibunya. Lalu yang ketiga adalah
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun tidak diketahui keberadaannya. Dengan kata lain adalah bisa saja ayah dan ibunya dari warga negara asing yang mana menganut ius soli, sedangkan dia melahirkan anaknya di negara Indonesia, maka anak itu tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan Indonesia menganut ius soli terbatas apabila ayah dan ibunya bukan warga negara Indonesia asli, tetapi anak tersebut lahir di wilayah Indonesia. Oke ya. Nah, selanjutnya status kewarganegaraan ini terbagi menjadi dua. Tetapi ada juga yang mengatakan status kewarganegaraan itu terbagi menjadi tiga. Nah, pada umumnya yang pertama itu adalah apatrid atau seseorang atau warga negara ini tidak memiliki status kewarganegaraannya. Nah, contohnya kayak begini. Anak lahir dari pasangan Ius Sanguin, kemudian sementara orang tuanya itu adalah Ius Soli. Dengan kata lain adalah seperti ini. Ibunya berasal dari Amerika, kemudian melahirkan anaknya dari ibunya berasal dari negara Sanguin, artinya anaknya dilahirkan di Cina, ibunya berasal dari Amerika, sehingga anak itu tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, itu ya disebut namanya apatrid. Kemudian bipatrid ini artinya kewarganegaraan ganda, di mana seseorang ini memiliki kewarganegaraan ganda atau dua kewarganegaraan. Contohnya adalah ibunya berasal dari Cina atau menganut dengan ius sanguin. Kemudian dia melahirkan di negara yang menganut ius soli, sehingga anak ini akan menjadi atau memiliki dua kewarganegaraan. Tetapi ada juga yang mengatakan ada yang namanya multipatrid, artinya seseorang ini memiliki kewarganegaraan lebih dari dua, seperti itu ya. Nah, selain itu juga warga negara itu memiliki haknya. Hak itu sesuatu yang harus didapatkan. Dalam hak kewarganegaraan terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya hak opsi, di mana seseorang warga negara itu berhak menentukan atau memilih status kewarganegaraannya. Apakah dia ingin mengikuti orang tuanya atau dia ingin mengikuti tempat dia dilahirkan. Nah, itu namanya hak opsi. Lalu yang kedua adalah hak repudiasi. Hak repudiasi ini adalah seseorang warga negara berhak untuk menolak kewarganegaraannya. Artinya ketika dia ditawarkan untuk pindah menjadi warga negara lain, maka ia menolak. Nah, itu namanya hak repudiasi. Lalu yang selanjutnya ada sebuah tindakan dari warga negara. Tindakan kewarganegaraan atau dikenal dengan naturalisasi ini terbagi menjadi dua. Nah, apa sih naturalisasi? Naturalisasi ini adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraannya melalui permohonan. Ya, jadi orang asing ingin menjadi WNI, dia melalui serangkaian permohonan. Nah, itu namanya naturalisasi. Nah, dalam hal ini ada tindakan warga negara menjadi dua. Ada yang namanya stelsel aktif, artinya naturalisasi biasa, di mana seseorang warga negara ini melakukan upaya hukum untuk mengganti status kewarganegaraannya. Jadi ada atas dasar keinginannya dia untuk mengganti status kewarganegaraannya. Itulah yang dinamakan stelsel aktif. Lalu yang kedua adalah stelsel pasif. Stelsel pasif ini di mana seorang warga negara ini tidak melakukan upaya hukum untuk mengganti status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, dia disebut juga dengan naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini terjadi apabila negara tersebut membutuhkan jasanya dia atau orang tersebut telah berjasa kepada negara tersebut, sehingga negara tersebut ingin
warga negara tersebut menjadi kewarganegaraannya. Nah, inilah yang namanya stelsel pasif. Lalu, apa syarat menjadi warga negara Indonesia apabila kita adalah warga negara asing? Syaratnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikatakan bahwa warga negara tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bertempat tinggal di Indonesia selambat-lambatnya 5 tahun, ya. Nah, kemudian dapat berbicara dengan bahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar, memiliki pekerjaan yang tetap, serta yang keenam adalah bersedia membayar uang permohonan pewarganegaraan. Jadi yang paling penting di sini adalah si warga negaranya sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, sudah mempunyai pekerjaan di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia itu selambat-lambatnya 5 tahun, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah apakah warga negara Indonesia bisa dinyatakan hilang status kewarganegaraannya? Tentu saja bisa. Hilangnya status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara asing apabila dia melakukan beberapa rangkaian. Yang pertama adalah dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Artinya dengan tanda petik dia melakukan stelsel aktif, ya. Dia ingin mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara lain. Lalu yang kedua adalah masuk dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Jadi dia ibaratnya dia menjadi seorang teroris ataupun menjadi seorang TNI di negara lain. Nah, itu. Nah, yang ketiga ini adalah bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Artinya gini, jadi warga negara tersebut sudah lama bertempat tinggal di negara lain, tidak melakukan izin dan lain sebagainya, sudah lebih dari 5 tahun, maka dia dinyatakan hilang status kewarganegaraannya menjadi orang Indonesia. Makanya kita mengenal yang namanya izin visa. Visa itu ada visa belajar, ada visa bekerja, seperti itu. Lalu yang keempat adalah laki-laki ataupun perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing, orang warga negara asing, dan bertempat tinggal di luar negeri menurut hukum negara suaminya atau istrinya, sehingga status kewarganegaraan tersebut hilang. Artinya gini, jadi laki-laki dan perempuan menikah dengan orang asing, warga negara asing, kemudian dia tinggalnya di luar negeri, sehingga bisa saja menurut hukum negara suami atau istrinya dia dinyatakan hilang status kewarganegaraannya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa seseorang warga negara itu bisa kehilangan status kewarganegaraannya apabila dia melakukan beberapa tindakan yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.